Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama saya Ibu Fitri Rahmayani. Pada video sebelumnya kita telah membahas pengertian fungsi, fungsi linier, dan fungsi kuadrat. Maka kali ini kita akan membahas tentang fungsi rasional. Nah, yang akan kita pelajari juga sama dengan fungsi sebelumnya, yaitu bentuk umum, menggambar kurva, domain, dan range fungsi rasional. Fungsi rasional disebut juga dengan fungsi pecahan, karena bentuk umumnya fx sama dengan gx per hx, di mana hx tidak sama dengan 0. Kenapa hx tidak sama dengan 0? Karena apabila 0, maka setiap bilangan jika dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Jadi fungsi rasional bisa fungsi kuadrat per fungsi linier, bisa fungsi linier per fungsi kuadrat, bisa fungsi linier per fungsi linier, atau fungsi kuadrat per fungsi kuadrat. Ketika akan menggambar kurva fungsi rasional, kita akan menemukan suatu garis pembatas yang disebut dengan asimtot. Jadi tiap-tiap fungsi mempunyai ciri masing-masing ya. Nah, fungsi linier punya gradien, kalau fungsi kuadrat punya titik balik atau titik puncak, maka fungsi rasional ini punya asimtot. Nah, asimtot ini ada 3 jenis, yaitu asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Asimtot ini digambarkan dengan garis putus-putus. Sekarang kita akan mencoba membahas contoh soal. Kita bahas contoh soal yang pertama. Gambarkan kurva fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 per x tambah 3, di mana x tidak sama dengan min 3 dan x anggota bilangan real. Kemudian tentukan domain dan range fungsi tersebut. Ini cara menggambar kurva, karena yang khas pada fungsi rasional adalah asimtot, maka kita bisa langsung pada langkah ketiga, yaitu tentukan asimtot kurva baik tegak, datar, atau miring. Asimtot tegak didapat dengan cara penyebutnya disamakan dengan 0. Maka x tambah 3 sama dengan 0, sehingga x sama dengan min 3. Kita gambarkan pada bidang koordinat seperti ini. Kemudian asimtot datar atau asimtot miring. Karena fungsi ini mempunyai derajat variabel pembilang sama dengan penyebut, x-nya sama-sama pangkat 1, maka kurva mempunyai asimtot datar. Asimtot datar didapat dengan cara persamaan pembilang dibagi persamaan penyebut. Dan yang dibagi cukup 1 atau 2 suku pada persamaan tersebut. Sehingga 2x tambah 1 dibagi x tambah 3. 2x dibagi x nilainya 2. 2 dikali x tambah 3 itu 2x tambah 6, sisanya min 5. Maka persamaan asimtot datarnya y sama dengan 2. Sehingga gambarnya seperti ini. Langkah selanjutnya, tentukan titik lainnya. Kita gunakan tabel bantuan, x sama dengan min 3 adalah asimtot tegak, maka kita ambil titik perwakilan 2 buah di sebelah kiri asimtot dan 2 buah di sebelah kanan asimtot. Ibu pilih sebelah kiri x sama dengan min 5 dan min 4, dan yang sebelah kanan x sama dengan min 2 dan min 1. Nah, apabila x sama dengan min 4, kita substitusi ke fungsi, maka didapat y sama dengan 7. Jadi titiknya min 4,7. Apabila x sama dengan min 5, kita substitusi ke fungsi, maka nilai y sama dengan 4,5. Jadi titiknya min 5,4,5. Apabila x sama dengan min 2, maka didapat y sama dengan min 3. Maka titiknya min 2, min 3. Jika x sama dengan min 1, maka didapat y sama dengan min 0,5. Jadi titiknya
min 1, min 0,5. Keempat titik ini kita gambarkan pada bidang koordinat. Titik min 4,7 di sini, titik min 5,4,5 di sini, titik min 2, min 3 di sini, dan titik min 1, min 0,5 di sini. Sehingga kurvanya seperti ini. Domainnya itu nilai X yang mempunyai pasangan pada sumbu Y dan dilalui kurva. Maka domain fx sama dengan himpunan X di mana X tidak sama dengan min 3 dan X anggota bilangan real. Kemudian range. Range yaitu nilai Y yang mempunyai pasangan pada sumbu X dan dilalui kurva. Maka range dari fungsi fx sama dengan himpunan Y di mana Y tidak sama dengan 2 dan Y anggota bilangan real. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang kedua. Gambarkan kurva fungsi Kx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per X dikurang 2. Di mana X tidak sama dengan 2 dan X anggota bilangan real. Kemudian tentukan domain dan range fungsi tersebut. Maka yang kita cari asimtot tegak. Didapat dengan cara pembilang disamakan dengan 0. Maka X dikurang 2 sama dengan 0, nilai X sama dengan 2. Kita gambarkan pada bidang koordinat seperti ini. Kemudian asimtot datar atau miring. Karena fungsi ini mempunyai derajat variabel pembilang lebih besar dari derajat variabel penyebut, maka kurva tersebut mempunyai asimtot miring. Asimtot miring didapat dengan cara persamaan pembilang dibagi persamaan penyebut, yang dibagikan cukup 1 atau 2 suku pada persamaan pembilang. Jadi caranya sama ya. Asimtot miring dan datar caranya tetap sama, membagi pembilang dengan penyebutnya. Sehingga X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dibagi X kurang 2, maka X kuadrat dibagi X hasilnya X. X dikali X dikurang 2, hasilnya X kuadrat kurang 2X, maka sisanya min 3. Maka persamaan asimtot miringnya Y sama dengan X. Gambarnya seperti ini. Langkah selanjutnya, tentukan titik lainnya. Kita gunakan tabel bantuan. X sama dengan 2 adalah asimtot tegak. Kita ambil titik perwakilan, 2 buah di sebelah kiri asimtot dan 2 buah di sebelah kanan asimtot. Ibu pilih sebelah kiri X sama dengan 0 dan min 4. Dan sebelah kanan X sama dengan 4 dan 6. Maka apabila X sama dengan 0, kita substitusi ke fungsi, maka nilai Y-nya 1,5. Jadi titiknya 0,1,5. Apabila X sama dengan min 4, kita substitusi ke fungsi, maka nilai Y yang didapat min 3,5. Jadi titiknya min 4, min 3,5. Apabila X sama dengan 4, maka didapat Y sama dengan 2,5. Jadi titiknya 4,2,5. Jika X sama dengan 6, maka didapat Y sama dengan 5,3. Jadi titiknya 6,5,3. Keempat titik ini kita gambarkan pada bidang koordinat. Titik 0, min 5 di sini. Titik min 4, min 3,5 di sini. Titik 4,2,5 di sini. Dan titik 6,5,3 di sini. Sehingga gambar kurvanya seperti ini. Domainnya nilai X yang mempunyai pasangan pada sumbu Y. Maka domain dari fungsi Kx sama dengan himpunan X di mana X tidak sama dengan 2. X anggota bilangan real. Range-nya itu nilai Y yang mempunyai pasangan pada sumbu X dan dilalui kurva. Maka range Kx sama dengan himpunan Y di mana Y anggota bilangan real.
Jadi semuanya Y ya. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang ketiga. Gambarkan kurva fungsi mx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 per x kuadrat per 4. Di mana x tidak sama dengan plus minus 2 dan x anggota bilangan real. Kemudian tentukan domain dan range fungsi tersebut. Seperti tadi, maka langkah pertama kita tentukan asimtot tegak. Didapat dengan cara penyebutnya disamakan dengan 0. Maka x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0, sehingga x kuadrat kurang 4 ini bisa kita faktorkan menjadi x kurang 2 dan x tambah 2. Jadi nilai x yang didapat 2 dan min 2. Kita gambarkan pada bidang koordinat seperti ini. Kemudian karena fungsi ini mempunyai derajat variabel pembilang sama dengan derajat variabel penyebut, derajat variabel itu pangkat dari variabel itu, yaitu nilai x-nya sama-sama pangkat 2, maka kurva tersebut mempunyai asimtot datar. Asimtot datar didapat dengan cara persamaan pembilang dibagi persamaan penyebut. Sehingga x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dibagi x kuadrat kurang 4, maka x kuadrat dibagi x kuadrat hasilnya 1. 1 dikali x kuadrat kurang 4, hasilnya x kuadrat kurang 4. Sisanya min 2x tambah 1. Maka persamaan asimtot datarnya y sama dengan 1. Gambarnya seperti ini. Langkah selanjutnya, tentukan titik lainnya. Kita gunakan tabel bantuan. X sama dengan 2 dan min 2 adalah asimtot tegak tadi. Maka kita ambil titik perwakilan di setiap ruas kiri, tengah, dan kanan asimtot tegak. Ibu ambil di sebelah kiri X-nya min 3, di tengah X-nya min 1 dan 1, serta di ruas kanan X sama dengan 5. Nah, apabila X sama dengan min 3, kita substitusi ke fungsi, maka didapat Y sama dengan 2,4. Jadi titiknya min 3,2,4. Apabila X sama dengan min 1, kita substitusi ke fungsi, maka didapat Y sama dengan 0. Jadi titiknya min 1,0. Apabila X sama dengan 1, maka didapat Y sama dengan 1,3. Jadi titiknya 1,1,3. Jika X sama dengan 5, kita substitusi ke fungsi, maka nilai Y-nya 0,6. Jadi titiknya 5,0,6. Keempat titik ini kita gambarkan pada bidang koordinat. Maka titik min 3,2,4 di sini, titik min 1,0 di sini, titik 1,1,3 di sini, dan titik 5,0,6 di sini. Sehingga kurva tersebut bentuknya seperti ini. Domainnya yaitu nilai X yang mempunyai pasangan pada sumbu Y dan dilalui kurva. Maka domain fungsi mx sama dengan himpunan X di mana X tidak sama dengan min 2, X juga tidak sama dengan 2, serta X anggota bilangan real. Range-nya nilai Y yang mempunyai pasangan pada sumbu X dan dilalui kurva. Maka range fungsi mx sama dengan himpunan Y di mana Y anggota bilangan real. Pembelajaran kita tentang fungsi rasional, semoga kalian dapat memahami dan Ibu percaya kalian bisa mengerjakan latihan ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.